Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kegiatan yang keempat, yaitu menganalisis GLBB pada lintasan vertikal, yang dalam hal ini adalah gerak vertikal atas. Oke, vertikal atas ya. Nah, yang seperti ini yang dilempar ke atas. Ini videonya yang akan kita analisis pergerakannya. Kemudian trackernya Newtape. Kita akan menganalisis GVA, percobaan baru, masukin ke tracker. Nah, kemudian kita cari titik awalnya. Nah, kita kan nggak menganalisis dari awal ya. Kita cari titik startnya di mana. Pada saat bendanya itu dilempar. Di titik mana ya? Nah, misalkan di 38 ya. 38 sampai tepat pada saat dia berhenti. Set 52 55 38 sampai 55 ya. Start frame-nya 38, end frame-nya 55. Coba kita lihat lagi. Dipaskan ya, harus dipaskan. Karena kalau nggak pas pada saat dia tepat setelah dilemparkan sampai dia berhenti, itu nanti nge-trackingnya kedetek pada saat dia masih diam gitu. Set. Nah, coba ulangi. Set. Nah, udah ya. Kalau sudah pas posisinya, kita calibration stick buat mengatur panjang lintasannya atau ketinggiannya ya. Posisi awalnya kita paskan, kemudian posisi akhirnya dipaskan juga di titik tengahnya objek. Ya, kurang lebih seperti ini. Set. Tingginya itu kira-kira berapa tuh? Harus diukur ya. Dari posisi awal hingga dia diam itu harus diukur panjangnya. Nah, ini kemarin katanya sudah mengukur kelompoknya si Rafka itu sekitar berapa ya? Saya lupa. Anggap aja 120 kalau nggak salah ada. 120 cm. Katanya 120 cm kalau nggak salah ya. Kemudian kita tentukan koordinatnya. Nah, koordinatnya diletakkan di mana? Posisi awalnya kan di bawah, berarti kita letakkan di bawah. Searah dengan sumbu Y positif, karena pergerakannya kan ke atas ya, berarti kan ke arah Y positif kan. Kita paskan sesuai dengan panjang lintasan. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita analisis, kita tracking. Track new point mesh, kemudian dikasih nama kegiatan 4 GVA. Kalau sudah seperti ini, kita auto track, kemudian paskan di posisi objeknya, tengah-tengah objeknya, shift CTRL tekan. Shift CTRL tekan. Nah, kemudian search. Kalau kayak gini di-accept saja, sehingga kita mendapatkan data. Kita cari hipotesisnya. Hipotesisnya adalah ketika semakin lama ya, semakin ke atas, itu kira-kira pergerakannya bolanya itu semakin cepat apa semakin melambat? Semakin ke atas semakin cepat apa semakin melambat? Ya, jawabannya adalah semakin melambat karena menjauhi inti bumi. Berarti kan melawan gravitasi ya. Semakin ke atas kecepatannya semakin menurun. Kita lihat di sini. Apakah kecepatannya semakin menurun? Yang diamati adalah berdasarkan sumbu Y karena gerak vertikal. Posisinya Y, kecepatannya VY dan percepatannya AY. Kita lihat di sini. Ternyata semakin ke atas kecepatannya itu semakin berkurang, alias kecepatannya menurun. Jadi sesuai dengan teori ya. Nah, kalau posisinya semakin ke atas berarti kan semakin menjauh atau semakin tinggi. Jadi sentimeternya di sini posisinya semakin tinggi. Maka grafiknya seperti ini. Oke, plotnya kita lihat 3. Posisinya itu Y, grafik Y terhadap Y terhadap T. Kemudian
VY terhadap T dan AY terhadap T. Nah, dari sini kita bisa melihat tuh, semakin lama itu kecepatannya semakin menurun gitu, walaupun ini nggak konstan ya, tapi nanti kan bisa dianalisis pakai regresi atau gradiennya. Nah, kemudian ini posisinya semakin ke atas berarti kan semakin tinggi kan. Tuh, oke, kita screenshot untuk diambil datanya sebagai data pengamatan. Screenshot tabelnya di kegiatan keempat ya. Kegiatan keempat, tabel pengamatan kegiatan keempat mana? Oke, screenshot. Dan juga grafiknya, plot view-nya. Y, VY, AY. AY-nya bagaimana? Kalau kecepatannya berubah, berarti nanti percepatan itu melambat ya. Karena kecepatannya itu berubah turun ya, berkurang, berarti kan melambat kan. Sama halnya seperti mobil ngerem, itu kan nanti kecepatannya berkurang kan. Kalau kecepatannya berkurang berarti percepatannya menurun, percepatannya bernilai negatif. Oke, dibesarin ya. Screenshot sebagai data pengamatan, data percobaan. Dari sini bisa dianalisa, diamati ya, sebagai bahan pembahasan. Semakin ke atas semakin menurun kecepatannya. Semakin ke atas berarti kan semakin jauh atau semakin tinggi. Dari sini bisa dianalisis ya, dianalisis lebih mendalam sebagai analisis data percobaan ketiga di sini. Yang pertama kita akan mengamati hubungan posisi terhadap waktu. Hubungan posisi terhadap waktu kita diklik analisisnya, analyze, kita cari tahu persamaan garisnya. Perubahan posisi tiap waktu kita definisikan sebagai kecepatan, sehingga mendapatkan persamaan garis Y sama dengan AT plus B, di mana ini adalah persamaan garis Y sama dengan MX plus C ya. Gradiennya itu disimbolkan dengan parameter A ya. Di sini perubahan posisi tiap waktu akan menghasilkan kecepatan. Gradien di sini adalah kecepatannya. Yang garis warna pink ini menunjukkan kecepatan yang naik. Karena kita tahu ya ini kecepatannya naik di sini. Ya. Di sini parameter A-nya 2,3 E2. Jadi 230 cm per sekon. Ya, kita screenshot. Kemudian grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Di sini terlihat ya, kecepatannya ini pun semakin ke atas semakin menurun, sehingga menghasilkan percepatan yang bernilai negatif di sini. Screenshot dulu. Tadi belum ya. Nah, perubahan kecepatan terhadap waktu itu kan menghasilkan percepatan ya, karena perubahan kecepatan terhadap waktu itu kan didefinisikan sebagai besaran percepatan. Persamaan garisnya VY sama dengan AT plus B. A itu sebagai gradien yang melambangkan percepatannya. Sehingga di sini percepatannya bernilai min 7 E2. Kenapa negatif? Karena diperlambat ya, diperlambat. Atau di sini 700 cm per sekon atau 7 meter per sekon. Kemudian B itu melambangkan kecepatan awal sesuai dengan persamaan GLBB ya. Kecepatan awalnya ya, kalau GVA, gerak vertikal atas, itu kan ada kecepatan awal karena ada dorongan dari tangan. Berarti ada kecepatan awalnya tuh.
Kecepatan awalnya bernilai 4,4 E2 atau 440 cm per sekon atau 4,4 meter per sekon. Tadi ini percepatannya min 7 E2 berarti min 700 cm per sekon kuadrat ya. Satuannya kan cm per sekon kuadrat ya. Ini di screenshot sebagai bahan analisis. Tadi yang A belum ya, ini yang B dulu. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, kemudian grafik hubungan posisi terhadap waktunya tadi ini. Posisi terhadap waktu menghasilkan kecepatan. Kemudian hubungan percepatan terhadap waktu itu tidak menghasilkan besaran sebenarnya, cuman dianalisa aja. Di sini mendapatkan gradien yang turun. Kenapa turun? Karena diperlambat ya, karena diperlambat. Kalau kecepatannya naik berarti kan dipercepat, maka nanti grafik percepatannya itu gradiennya condong ke kanan. Kalau ini kan condong ke kiri ya, condong ke kiri, miringnya ke kiri, artinya percepatannya nilainya negatif atau mengalami perlambatan gitu ya. Setelah seperti ini nanti bisa dianalisis lebih mendalam melalui pembuktian menggunakan rumus GLP dan GLBP. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis percobaan yang keempat, yaitu gerak vertikal atas. Kita lihat datanya dulu ya. Kita lihat datanya dulu. Tabel pengamatan yang keempat, gerak vertikal atas itu seperti ini. Semakin ke atas ya, semakin ke atas pasti posisinya semakin tinggi. Maka ini naik ya kan, dari bawah ke atas, maka naik sebanyak 119 cm. Semakin ke atas ketika GVA itu kecepatannya semakin melambat di sini. Semakin berkurang kecepatannya karena melawan gravitasi. Ya kan? Maka dari itu percepatannya itu negatif. Kenapa negatif? Ya karena melawan gravitasi. Ya kan? Nah, kemudian dilihat dari grafiknya. Grafik posisi. Berarti kan semakin ke atas berarti kan naik kan? Karena posisinya ya naik gitu. Kemudian perubahan kecepatannya, grafik kecepatannya. Semakin ke atas semakin turun, maka grafiknya perubahan kecepatannya cenderung turun. Gitu ya. Nah, kemudian kita analisis. Yang pertama yaitu grafik hubungan antara posisi terhadap waktu. Sama seperti sebelumnya, perubahan posisi terhadap waktu menghasilkan apa? Kecepatan. Nah, dari sini didapatkan persamaan Y sama dengan AT plus B. Seperti yang kita tahu, persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C. Sumbu Y-nya punyanya siapa? Oh, punyanya posisi. Ya. Posisi vertikal itu Y. Kemudian sumbu X miliknya siapa? Miliknya waktu. Kemudian gradien itu perubahan posisi terhadap waktunya. Yang garis lurus warna pink ini ditarik garis lurus. Ya. Perubahan posisi tiap waktu menghasilkan kecepatan. Kecepatan di sini disimbolkan dengan parameter A. Maka di sini persamaannya Y sama dengan AT plus B. M itu parameter A. Sedangkan M seperti yang kita tahu adalah perubahan sumbu Y terhadap sumbu X. Sumbu Y-nya adalah posisi, berarti perubahan posisi terhadap waktu yang kita namakan sebagai kecepatan atau V. Jadi besaran-besaran yang ada di gerak lurus itu ya asalnya dari sini. Asalnya dari percobaan. Dari percobaan kan bisa digambarkan sebagai grafik. Grafik bisa dicari persamaan garisnya.
persamaan garis nanti menghasilkan besaran-besaran yang seperti ini. Kecepatannya itu disimbolkan dengan M atau gradien karena perubahan sumbu Y terhadap sumbu X. Ya. Gradien di sini digambarkan dengan parameter A. Ya, sehingga kita bisa menuliskan kecepatan rata-ratanya dengan melihat parameter A di sini. Yang dihasilkan 2,3 E2. Sehingga kecepatan rata-rata mobil yang bergerak, ini parameter A ya. Ini parameter A. Mobil yang bergerak itu senilai, kita tulis ulang aja biar nggak bingung. Gradien disimbolkan dengan parameter A. Sehingga kecepatannya M itu kan kecepatan. Ya. Kecepatannya disimbolkan dengan parameter A, sehingga kecepatan rata-rata bola yang dilempar ke atas, gerak vertikal atas itu senilai, dilihat dari parameter A, 2,3 E2 atau setara dengan komanya maju 2 langkah, 2 atau dikalikan 100, 201, 2, 3. 2,3 dikalikan 100 kan 1, 2 ya, berarti kan 230 cm per sekon, atau ketika diubah menjadi meter per sekon 2,3 meter per sekon. Inilah kecepatan rata-ratanya ketika bola yang dilempar ke atas. Kalau kita lihat secara kasat mata, kita kan nggak tahu tuh kecepatannya berapa. Maka dibutuhkanlah software tracker ini buat menganalisis kecepatannya gitu. Kita tahu tuh kecepatan rata-rata bola yang dilempar ke atas senilai 2,3 meter per sekon. Selanjutnya yaitu menganalisis grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Seperti yang kita tahu, perubahan kecepatan terhadap waktu kita namakan sebagai percepatan. Ya kan? Sama seperti tadi. Di sini dihasilkan persamaan garis pada grafik VY sama dengan AT plus B. Gradiennya itu yang warna pink ini, menggambarkan gradiennya. Tuliskan persamaan garisnya Y sama dengan MX plus C. Sumbu Y itu menggambarkan kecepatannya, VY. Sumbu X itu menggambarkan waktunya. Dan M adalah perubahan. Berarti perubahan kecepatan terhadap waktu itu percepatan yang digambarkan dengan parameter A. Plus C itu komplemennya apa di sini? Komplemennya itu parameter B. Dari grafik ini menghasilkan persamaan VY sama dengan AT plus B. Kecepatan pada saat GLBB, karena gerak vertikal atas, itu kan salah satu jenis dari GLBB yang diperlambatkan karena ke atas ya, semakin ke atas semakin lambat. Salah satu jenis dari GLBB. Ketika di GLBB kita tahu rumus GLBB yang tertulis V sama dengan V0 plus minus AT. Rumus pertama GLBB ya kan, V sama dengan V0 plus AT. Kalau kita kaitkan dengan persamaan ini, itu nanti nyambung ya. VY sama dengan AT plus B. Kecepatan itu dituliskan VY, kemudian percepatan itu miliknya parameter A ya kan. A itu miliknya parameter A, percepatannya, kemudian waktu ya waktu T, sehingga B-nya itu punya siapa? Parameter B ternyata punya V0. Kita kaitkan di sini. Jadi, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan besaran percepatan ya yang dihasilkan dari M ya kan, percepatan M atau perubahan kecepatan tiap waktu. Kecepatan tiap waktu. M itu parameter A, sehingga A sama dengan parameter A-nya, sehingga percepatannya bisa dilihat dari sini nih, min 7 E2. Kenapa min? Karena diperlambat ya, karena diperlambat. Min itu menunjukkan perlambatan atau percepatan, karena melawan arah gravitasi ya, melawan gravitasi, maka di sini tertulis negatif.
Tapi ini dituliskan positif aja karena kan itu menunjukkan arahnya doang kan. 7E2 sehingga berapa? 700 7E2 700 cm per sekon kuadrat atau 0,7 ya meter per sekon kuadrat. Ternyata mengalami perlambatan senilai 0,7 meter per sekon kuadrat ke arah atas ya, karena melawan gravitasi, melambat. Kemudian di sini parameter B itu kan melambangkan fenolnya, kecepatan awalnya, kecepatan ketika bolanya itu dilempar, sehingga fenolnya itu digambarkan dengan parameter B, sehingga fenolnya senilai berapa di sini? 4,4 E2. 4,4 E2. Sehingga berapa? 1 2 440 cm per sekon atau 4,4 meter per sekon. Inilah kecepatan awalnya. Dapat kecepatan awal ya dari parameter B. Dapat percepatan dari parameter A. Ya. Dari sini didapatkan untuk menentukan panjang lintasan atau ketinggian. Ya. Ketika gerak vertikal atas itu kan salah satu GLBB ya yang diperlambat. Sehingga ada kecepatan awal. Karena tanpa kecepatan awal bolanya itu nggak mungkin terlempar ke atas ya kan. Berarti ada kecepatan awal. Fenolnya itu tidak sama dengan 0. Sehingga rumus untuk menentukan ketinggian di GVA itu kemarin berapa? Bagaimana? Kalau di GLBB kan ada rumus utama ini kan. V sama dengan fenol AT, kemudian S sama dengan fenol kali T plus minus setengah AT kuadrat. Ini kan rumus inti dari GLBB ya. Rumus yang kedua punyanya GLBB. Dalam kondisi GVA berarti rumusnya jadi apa? Untuk menentukan ketinggian. Ada fenol kan, berarti kan fenol kali T plus apa minus? Minus karena melawan gravitasi atau mengalami perlambatan di sini. Minus setengah kali perlambatannya ya T kuadrat. A itu bisa diganti dengan istilah G ya, gravitasi atau melawan gravitasi ya, dengan senilai 0,7 meter per sekon kuadrat. Ya, kita tuliskan A nggak apa-apa atau G nggak apa-apa. Kalau di GVA itu kan H sama dengan fenol T minus setengah GT kuadrat itu kan sama aja A atau G. Kita masukkan fenolnya 440. Kenapa kita pakai yang 440? Bukan yang 4,4 meter per sekon kuadrat, 4,4 meter per sekon. Karena kalibrasinya kan menggunakan satuan cm kan. Nah, kita pakai yang cm. 440 kalikan. Waktunya itu berapa sih? Waktunya itu ini nih, waktu tempuh ketika bolanya terlempar itu T sama dengan 0,567 sekon. 0,567 min setengah hanya berapa? Hanya itu ini 700 T 0,567 kuadrat ya. Saya ulang 0,567 kuadrat. Dihitung 440 dikalikan 0,567 dikalikan 0,567 itu 249,48 dikurangi ini dihitung. Jangan lupa ngitungnya itu yang ini operasi pangkat, bilangan pangkat itu dikerjakan terlebih dahulu. Perkalian dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti dijumlahkan atau dikurangkan. 0,567 kuadratin dulu. Itu 0,321. Kemudian dikalikan 700. Dikalikan 0,5 atau setengah. Itu senilai 112,52. 249,48
dikurangi 112,52 itu senilai 136,96 cm. Ternyata ketinggian bola ketika dilempar ke atas itu 136,96 cm. Ya, di sini tertulis 119,2 cm karena tapi di sini startnya itu dari posisi 3,9 atau 4 cm. Berarti ini kan kalau misalkan diasumsikan dari 0 itu nambah 4 ya, 119 tambah 4 berarti sekitar 123. Anggap aja mendekati ini ya. Kalau perhitungan teman-teman datanya kalian itu mendekati data ini, berarti semakin valid datanya antara hasil tracking dengan hasil perhitungan rumus ya, gerak vertikal atas ketinggiannya rumusnya ini. Jadi nanti dibandingin ya antara hasil perhitungan sama hasil data tracking itu sama apa enggak ketinggiannya ya. Ketinggiannya kan Y kan, nanti dibandingkan dengan ini. Kalau mendekati ya berarti datanya itu valid, semakin valid. Kenapa nggak mendekati sih? Kenapa agak jauh nih? Ya walaupun ini anggap aja mendekati ya. Karena mungkin ada noise ya. Nge-trackingnya itu tidak mulus, tidak semulus yang kita harapkan gitu. Nah, atau mungkin kecepatannya itu nggak stabil. Harusnya walaupun ke atas ya, harapannya kan perubahan kecepatan itu stabil karena GLBB. Tapi secara hasil tracking itu kecepatannya itu nggak stabil nih, ya kan? Harusnya kan turunnya itu turun stabil gitu loh. Yang kita harapkan itu turun stabil, tapi di sini turunnya itu nggak stabil. Makanya secara perhitungan itu tidak sesuai dengan data gitu. Kalau turunnya stabil itu pasti mendekati data. Gitu ya, paham sampai sini? Selanjutnya yaitu hubungan percepatan terhadap waktu. Ini kita amati saja. Di sini terlihat ya, percepatannya itu melambat. Grafiknya turun, gradiennya. Kenapa turun? Karena melambat. Ketika gerak vertikal atas, kecepatannya melambat atau menurun. Artinya terdapat apa? Perlambatan. Nah, di sini terbukti ya mengalami perlambatan, makanya grafiknya itu turun atau condong ke kiri. Maka perlambatannya itu percepatannya bernilai negatif. Ya, karena melambat. Ini dijelaskan saja. Demikian penjelasan analisis data mengenai percobaan keempat, yaitu gerak vertikal atas. Gerak vertikal atas itu salah satu jenis dari GLBB yang diperlambat. Ya, semakin ke atas semakin melambat karena menjauhi inti bumi atau melawan gravitasi. Gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.